Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dwi Putri dengan NIM F2312212, program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengambil atau mendownload citra di SAS Planet dan juga bagaimana cara untuk membuat layoutnya di ArcGIS. Pertama, masuk ke SAS Planet, kemudian kita bisa memilih wilayah atau daerah mana yang ingin kita download citranya. Di sini saya mengambil citra di Kabupaten Banggai, Kecamatan Pagimana, tepatnya ada di Kelurahan Pagimana. Pertama, kita pastikan kalau zoomnya itu berada di zoom 19. Kemudian kita tekan shift. Setelah itu kita seret ke bagian peta di mana wilayah yang ingin kita ambil. Kita close. Kemudian bagian kotak ini kita zoom sesuaikan dengan zoom yang kita pilih tadi, yaitu zoom 19, agar supaya kotak-kotak hitamnya itu bersih seperti yang lainnya, agar yang di download itu bisa bersih dengan kualitas yang baik. Setelah itu kita ke shift, kemudian ke last selection. Setelah itu kita ke stage. Di situ untuk outputnya itu kita ganti ke ECW, kemudian zoomnya disesuaikan, dan juga untuk quality-nya itu naikkan ke 100. Kita save as, kita pilih ke dokumen mana yang ingin kita save. Setelah itu berikan nama filenya. Kemudian kita pindah ke ArcGIS. Di ArcGIS kita tambahkan data di bagian add data, kemudian kita tambahkan sesuai dengan citra yang telah di-download tadi. Setelah dimasukkan, kita akan membuat SHP, yaitu kita ke katalog, kemudian di folder di mana kita menyimpan peta yang tadi, kita klik kanan ke new, kemudian ke save file. Di save file untuk namanya bisa diganti. Kemudian diganti ke polygon, dan kita masukkan koordinat sistemnya. Kita ke project coordinate system, kemudian kita ke UTM, ke WGS 1984. Untuk menentukan titik koordinatnya, kita dapat lihat di koordinat Indonesia. Kita dapat lihat di Google, ketik koordinat Indonesia. Di sini peta yang saya ambil berada di Kecamatan Pagimana, yang mana di Kecamatan Pagimana itu
berada di 51S. Karena dia S, jadi kita pakainya yang south. Terus kita cari yang 51S. Setelah itu kita oke. Setelah membuat SHP, kita dapat membuat digitasinya. Jadi saya akan mendigitasi hutan. Yang pertama kita start editing dulu, itu di editor, kemudian continue, lalu kita tekan di bagian penggunaan lahan, polygon, dan kita pakai yang strike ini. Dan kita mulai mendigitasi bagian hutan. Selesai dari mendigitasi, kita dapat menamai hasil digitasi tadi. Pertama kita stop editing dulu, kemudian di bagian penggunaan lahan kita klik kanan, lalu open attribute table. Setelah itu kita ke add field, kita berikan nama untuk fieldnya, kemudian type-nya kita ganti ke teks. Oke. Setelah itu untuk menamainya kita harus start editing lagi, kemudian kita berikan nama masing-masing poligonnya. Sesuai dengan hasil digitasi tadi. Kemudian kita stop editing, lalu kita tambahkan field lagi ke add field, kemudian kita masukkan nama fieldnya itu luas, karena kita akan melihat luas dari tata guna lahan. Nah, kemudian di bagian luas kita klik kanan, lalu ke calculate geometry, kemudian untuk propertinya kita ganti ke hektar. Jadi luasnya sudah tercantum, kemudian kita close. Lalu untuk membedakan hasil digitasinya, kita dapat membukanya di properties, kemudian ke kategori. Setelah itu kita pindah ke tata guna, lalu ke add all value. Kita dapat ganti namanya, warnanya, seperti hutan saya ganti jadi warna hijau dan perumahan jadi warna biru. Oke, sudah terganti. Kemudian setelah itu kita dapat membuat layoutnya. Layoutnya itu dapat kita lihat di bagian bawah sebelah kiri, ada namanya layout view.
Setelah itu di bagian kiri atas ada file, kemudian kita buka page dan print setup, kita ganti menjadi size nya menjadi A3 dan let's skip. Kemudian dirapikan. Setelah itu kita dapat membuat identitas peta di sebelah kanan. Kita buka di rectangle. Setelah itu kita buat di samping peta. Kemudian kita klik kanan ke properties, kemudian untuk fill colornya kita kasih no color, dan untuk outline colornya kita kasih lebih hitam. Kemudian kita dapat membuat seperti ini di bagian, saya sebutnya mini star, agar supaya saat membuat garis itu tetap lurus. Ya, setelah membuat misternya itu kita dapat mengubah untuk membuat ini itu kita ke rectangle kembali, kemudian pilih yang bagian lain, kemudian kita tarik garis sesuai dengan garis mister yang sudah dibuat tadi. Setelah semuanya digaris dan dirapikan, di bagian atas ini saya akan taruh untuk identitas saya atau identitas dari universitas saya. Caranya itu ke insert, kemudian saya akan menaruh logo, atau kalian dapat mengambil gambar yang dibutuhkan. Kemudian untuk membuat teksnya, kita ke bagian teks dengan logo A, lalu kita tekan di bagian yang ingin ditulis, lalu di bagian teks kita klik kanan ke properti, dan sudah bisa untuk diketik. Setelah saya menaruh logo dan nama universitas, di bawahnya saya akan taruh nama dari peta. Caranya sama dengan menekan simbol A tadi untuk teks, kemudian kita klik kanan ke properti dan kita ketik lagi apa yang ingin kita tulis. Dan untuk mengeditnya kita dapat ke ini, dan kemudian kita sesuaikan
kita dirasa kurang, kita bisa edit lagi. Lalu oke. Jadi kita sesuaikan kembali, dibuat rapi lagi. Di bawah dari nama peta, di sini saya akan memasukkan arah mata angin dan skala dari peta yang saya buat. Untuk ambil arah mata anginnya, kita ke insert, kemudian kita cari arah mata angin, lalu kita tekan, kita sesuaikan kembali, kemudian untuk ambil skala sama juga ke insert dan kita cari skala, kemudian kita pilih skala yang ingin kita ambil, lalu kita sesuaikan kembali ke bagian yang ditaruh. Kemudian untuk skala barnya sama juga di insert dan cari skala bar, kemudian sesuaikan dengan keinginan kita untuk mengambil skalanya. Setelah itu kita masukkan kembali dan disesuaikan lagi. Oke, di bawah arah mata angin dan skala, di sini saya akan menaruh informasi mengenai peta. Caranya sama, yaitu memakai teks juga. Kemudian ke properti, pastikan yang kita klik kanan itu di bagian teksnya. Lalu kita masukkan informasi seperti datum, terus koordinat sistem, dan juga zone. Kita lengkapi, kemudian jangan lupa untuk diedit terlebih dahulu, lalu kita masukkan. Kita sesuaikan kembali dan dirapikan. Di bawah dari informasi peta ini itu ada peta insert, tapi peta insert itu didapatkan dari artikel, dan kebetulan saya tidak punya peta insert, jadi saya hanya akan memperlihatkan bagaimana cara memasukkan peta insert dalam bagian informasi dari peta. Sebelum itu kita rapikan dulu sebelumnya. Kemudian cara memasukkan peta insert itu kita ke insert, terus ke new data frame. Di new data frame kita klik kanan lalu ke data frame. Di sini kita dapat mengambil data sesuai yang kita butuhkan, atau kita dapat mengambil peta insert jika punya. Kemudian di bawah dari peta insert tersebut terdapat legenda. Cara membuat legenda yaitu kita ke insert, terus kita cari legend. Setelah itu kita masukkan semua informasinya. Maaf
tadi sedikit keliru. Untuk yang kita memakai layer 1, untuk yang layer 2 dapat kita pindahkan, kemudian kita next sampai selesai, dan seperti ini. Setelah legenda, di bawahnya itu terdapat sumber dari peta tersebut. Caranya juga sama seperti membuat teksnya, itu kita pakai teks yang berlogo A. Setelah itu kita klik kanan ke properti, kita masukkan sumber, karena kita ambilnya dari SAS Planet jadi kita pakainya SAS Planet. Dan jangan lupa untuk edit font serta ukurannya dan juga warnanya. Setelah dirasa cukup, kita tekan OK, kemudian kita sesuaikan dulu. Jika kurang, kita bisa tambahkan atau kurangi lagi size fontnya, lalu kita OK. Setelah itu disesuaikan agar rapi. Lalu di bawah dari sumber itu ada pembuat peta atau yang membuat layoutnya ini. Di sini seperti tadi pakai teks lagi, kemudian masukkan lagi informasinya. Setelah selesai membuat informasi peta, nah di sebelah kanan, nah di situ kita akan membuat grids-nya. Untuk membuat grids, itu kita tekan di bagian peta, kemudian kita klik kanan ke properties, lalu kita ke grids. Setelah di grids kita tekan new grid. Setelah itu kita ke bagian tengah, lalu next lagi, kita pakai yang paling bawah ini, dan kita next. Setelah dirasa cukup, kita tekan OK, kemudian yes, dan selesai untuk gridsnya. Dan kita bisa sesuaikan petanya lagi, atau kita bisa menyesuaikan dari skalanya. Di sini saya ganti skalanya menjadi 1:6.000. Dan sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.